Selamat bertemu kembali dengan kami. Nama saya Sam dari Gelora Firman. Kita akan teruskan pembahasan seri pengetahuan tentang akhir zaman. Nah, kita saat ini ada pada mini seri Antikristus ya. Judul pada saat ini adalah apa? Antikristus manusia durhaka. Ayat inti kita terdapat dalam 2 Tesalonika 2 ayatnya yang ketiga. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu datang, haruslah datang dahulu murtad. Ya, sudah kita pelajari pada judul sebelumnya, dan haruslah dinyatakan dulu manusia durhaka yang harus binasa. Inilah yang akan kita bahas pada saat ini. Manusia durhaka, walaupun memang Paulus tidak menggunakan istilah antikristus, tapi sebetulnya itu yang dimaksudkannya ya. Nah, banyak sekali terang atau pengetahuan yang bisa kita peroleh pada saat kita mempelajari masalah ini dengan seksama ya. Tentunya kita memiliki image atau kita membayangkan antikristus itu seorang yang super jahat ya. Individu yang sangat berbahaya, sangat mematikan, yang akan muncul di akhir zaman untuk mengendalikan dunia. Yang akan muncul dari luar gereja, bukan dari dalam gereja. Nah, seorang pengarang buku yang sangat laris, Hal Lindsey ya, saudara bisa ketik Hal Lindsey, dan dia kerap sekali muncul di televisi Amerika. Dia mengatakan dalam salah satu bukunya, The Late Great Planet Earth, bab 9, dia menyamakan antikristus dengan siapa? Coba. Ini dia menyamakan dengan Adolf Hitler. Atau dia mengatakan the future Führer, yang akan mengadakan perang terbuka dengan umat Allah. Kalau ini mengadakan perang dengan orang Yahudi yang membunuh sampai sekitar 6 juta orang, dan barangkali ada 5 juta dari suku bangsa yang lain yang dia bunuh ya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah antikristus nubuatan adalah seorang seperti Adolf Hitler dari luar gereja, atau seorang seperti Yudas yang lahir dalam gereja? Nah, mari kita lihat lebih jauh ya. Ini istilah manusia durhaka itu sebetulnya disebutkan 2 kali dalam perjanjian baru. Satu dalam ayat yang kita sudah baca tadi, dan yang kedua di Yohanes 17 ayat yang ke-12. Kalau saudara baca Yohanes 17 ayat yang ke-12, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa ya. Cuma memang dalam bahasa Indonesia digunakan kata-kata yang berbeda dengan 2 Tesalonika 2 ayat 3, tapi dalam bahasa Inggris digunakan satu atau frase yang sama, atau son of perdition. Jadi dia disebutkan ini dalam 2 kali dalam Alkitab ya. Nah, kalau kita benar-benar mempelajari akan pengertian kata ini ya, maka ini akan seperti password ya. Kalau kita mau masuk ke Facebook kan kita harus masukin password. Dan kemudian kita akan menjelajahi semua fitur-fitur yang ada dalam Facebook. Ini sama juga. Kalau kita bisa mengerti akan pengertian son of perdition dengan seksama, maka kita bisa masuk ke dalam sebuah pengetahuan nubuatan ya, di dalam buku Wahyu yang sangat syarat dengan bahasa simbol ya. Jadi penting sekali untuk saudara mengetahui akan pengertian. Nah, mari kita lihat kehidupan Yudas yang Yesus sendiri sebutkan sebagai manusia durhaka atau antikristus, yang dalam bahasa Inggris disebut son of perdition. Jadi cuma ada 2 kata, dan salah satunya disebutkan oleh Paulus, dan salah satunya lagi disebutkan oleh Yesus. Nah, kita melihat apa pengertian son of perdition dari sisi Yesus ya. Lukas 6 ayat 13 sampai 16. Lukas 6 ayat 13 sampai 16. Kita baca di sini, saya tidak akan baca, tapi ini tentang bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya, 12 murid Yesus itu, dan yang terakhir adalah Yudas Iskariot ya. Kalau kita baca Matius 10 ayat 1 sampai 4. Matius 10 ayat 1 sampai 4, Yesus memanggil mereka dan memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan ya. Termasuk siapa yang dipanggil? Yudas Iskariot. Artinya apa? Yudas ini diberikan kuasa. Dia itu ada di dalam lingkaran Tuhan Yesus. Dia ada di dalam apa? Di dalam lingkaran inti ya, ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan dia mendapatkan kuasa penyembuhan ya, yang tentunya akan bekerja di dalam dirinya sendiri ya. Yudas bukanlah orang kafir dari luar ya. Kalau kita baca apa yang terjadi dalam Matius 22 ayat 3, nah saudara akan kaget. Matius 22 ayatnya yang ketiga. Apa yang terjadi? Naik ke atas, maka masuklah iblis ke dalam Yudas. Hati-hati ya. Walaupun kita menjadi pimpinan dari sebuah agama, walaupun kita menjadi ketua atau menjadi penatua, kita harus hati-hati jangan sampai iblis masuk, sama seperti dia masuk ke dalam hati daripada Yudas ya. Jadi
Kalau kita baca Matius 22 ayat 17 sampai 23, ya ini saudara baca ini, ya saudara akan melihat konteksnya. Ya ketika itu Yesus sedang mengadakan perjamuan suci, ya. Jadi ada pembasuhan kaki dan sebagainya, ya. Dan Yudas ini ada di dalam perjamuan tersebut, ya. Kemudian Yesus menyindir Yudas dalam ayatnya yang ke 21. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama-sama dengan aku di meja ini, ya. Sudah lihat, Yesus menyebutkan bahwa Yesus tahu bahwa ada, ya, yang akan mengkhianatinya, ya. Mereka mengadakan perjamuan bersama di ruang atas sebelum Yesus mati, ya. Yudas termasuk di dalam murid-murid yang mengadakan perjamuan dengan Yesus. Dia tampak sebagai apa? Dia tampak sebagai orang Kristen sejati. Orang Kristen kan artinya pengikut Yesus, ya. Dia berbicara seperti orang Kristen sejati. Dia bersikap seperti orang Kristen sejati, ya. Namun saat dia memakan roti dan meminum anggur dari cawan yang diberikan Yesus, ya. Kalau saya tunjukkan di sini. Nah, ketika dia mengadakan pembasuhan kaki, ya, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ketika dia memakan roti dan meminum anggur dari cawan yang diberikan Yesus, yang ada dalam hatinya sebetulnya siapa? Bukan Yesus, tapi apa? Setan. Karena setan sudah masuk, ya, di ayat 3 tadi. Sudah masuk di dalam hatinya, ya. Setelah selesai perjamuan apa? Apa yang terjadi? Setelah Yesus membasuh kaki murid-muridnya, termasuk Yudas, ya. Apa yang dilakukan? Dia pun pergi dan melakukan perbuatannya yang jahat. Yesus pun kemudian meninggalkan ruangan atas itu bersama murid-muridnya. Dia keluar ke Yerusalem dan dia berakhir di mana? Saudara ingat, dia berakhir di Taman Getsemani. Di sana dia berdoa dan dia mengatakan, Tuhan, mohon supaya cawan ini diambil daripada aku, tapi kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku, ya. Nah, setelah Yesus selesai berdoa, dia bersungguh-sungguh berdoa 3 kali sampai berkeringat darah, ya. Kalau kita baca Matius 26 ayat 47 sampai 49. Matius 26 ayat 47 sampai 49. Nah, ini tidak kelihatan. Nah, ini dia. Matius 26 ayat 47. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Bersama-sama dia serombongan besar orang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepada tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju, siapa ini ya? Yudas, ya. Maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi. Lalu mencium dia. Saudara, perhatikan baik-baik kata-katanya, ya. Perhatikan baik-baik kata-kata pada ayat yang ke-49. Salam Rabi, lalu dia mencium dia. Artinya apa? Kata-katanya ini apa? Mengartikan persahabatan. Ya, salam Rabi. Bayangkan kalau seorang bertemu dengan saudara, kalau mengatakan salam Pak, salam Ibu, salam saudara. Artinya apa? Ada ikatan persahabatan antara saudara dengan dia. Sikapnya menunjukkan kesetiaan, ya. Kalau sampai ada ciuman yang terjadi, maka itu menunjukkan apa? Kesetiaan daripada persahabatan itu, kekentalan daripada persahabatan itu. Namun sebetulnya yang aslinya itu ada dalam hatinya, itu apa? Setan berada di balik semua ini. Setan berada di balik kata dan sikapnya, ya. Mengapa sebetulnya harus teman atau sahabat yang mengkhianati Yesus? Mengapa harus dengan ciuman? Padahal ciuman itu merupakan ungkapan seseorang yang menunjukkan persahabatan dan kesetiaan. Mengapa bukan orang kafir, ya? Mengapa bukan orang asing yang menjadi pengkhianat Yesus? Tetapi seorang sahabat, seorang yang tahu dengan baik siapa Yesus sebenarnya. Setan menggunakan topeng kekristenan untuk membunuh Yesus. Ekspresi kata-kata persahabatan dan aksi memberi ciuman adalah bentuk yang paling real dan nyata daripada antikristus, di mana setanlah yang berada di belakang. Coba saudara pikir, ya, mana yang paling menipu atau yang mewakili antikristus Alkitab? Seorang yang tampak seperti rasul, yang mengaku setia pada Yesus, atau Adolf Hitler, ya? Atau Adolf Hitler yang secara terbuka berperang melawan umat Allah? Mana yang lebih mewakili atau lebih menipu? Coba saudara pikir. Kita tidak perlu lagi ragu, ya.
Paulus dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 2 telah membuka kedoknya ya. Manusia durhaka, son of perdition akan muncul dalam gereja itu sendiri, bukan orang kafir dan yang mengkhianati Yesus dengan ciuman atau dengan persahabatan dan cinta yang palsu. Ya, yang saya bisa simpulkan di sini adalah marilah kita belajar lebih mendalam tentang hal ini. Jangan berpikir bahwa antikristus ada datang dari luar, tetapi sesuatu yang ada di dalam, yang sudah kita pelajari, yang sudah kita lihat contoh sendiri dari Yesus Kristus sendiri, yang sudah mapan bentuknya. Kita minta kuasa agar Tuhan membuka mata rohani kita, supaya kita bisa melihat pekerjaan bawah tanah yang setan gunakan orang Kristen sebagai topengnya. Tantangan bagi kita. Kalau saudara saat ini berbicara atau bersikap mengasihi Tuhan, namun saudara masih memiliki hati yang meragukan kebenarannya, datanglah pada salib Kristus. Dia akan mengampuni, dia akan membasuh, dia akan menyucikan, dan dia akan mempersiapkan saudara bagi kedatangannya nanti yang penuh dengan kemuliaan.